Halo semua, perkenalkan nama saya Ivana Fatia Nurhaliza dari kelas 642E01, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika. Mengapa korupsi harus dilawan? Korupsi harus kita lawan karena rakyatlah yang harus menanggung dampak dan akibatnya. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesenjangan, ketimpangan, busung lapar dan gizi buruk, konflik horizontal, dan sebagainya merupakan dampak langsung dari maraknya korupsi. Bukan hanya itu, korupsi dapat merusak seluruh sendi kehidupan bangsa, menghancurkan moral masyarakat, dan menimbulkan kemiskinan absolut. Korupsi juga menghambat upaya bangsa untuk meningkatkan peradaban guna bersaing dengan bangsa lain. Apa itu korupsi? Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang menggambarkan tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian dalam bahasa Inggris dan Prancis diserap menjadi kata corruption. Dan dalam bahasa Belanda adalah corruptie. Sehingga dalam bahasa Indonesia terbentuklah kata korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi merupakan kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana. Korupsi sendiri sangat merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara yang berdampak pada menghambatnya pembangunan nasional. Jenis-jenis korupsi, yang pertama ada penyuapan atau bribery, yang kedua penggelapan atau embezzlement, yang ketiga gratifikasi, yang keempat penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, yang kelima ada pemerasan atau extortion, yang keenam ada nepotisme, dan yang ketujuh ada konflik kepentingan. Dampak korupsi bagi bangsa. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Contoh kasus korupsi di Indonesia, yang pertama ada IKTP di tahun 2017 oleh Setio Novanto terlibat dalam korupsi proyek KTP elektronik dan merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Yang kedua ada bansos COVID-19 di tahun 2020 oleh Juliari Batubara yang selaku Menteri Sosial korupsi dana bantuan sosial saat pandemi. Yang ketiga ada Jiwasraya di tahun 2019 korupsi di perusahaan asuransi BUMN menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Yang keempat ada suap pajak di tahun 2023 oleh Rafael Aluntri Sambodo yang merupakan pejabat pajak terlibat gratifikasi dan pencucian uang. Dan yang kelima ada impor garam di tahun 2021, kasus korupsi izin impor garam industri yang merugikan negara dan petani garam lokal. Adapun langkah-langkah pemberantasan korupsi, yang pertama meningkatkan pendidikan anti korupsi, yang kedua mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga memperkuat pengawasan, yang keempat menerapkan hukuman yang tegas dan adil, yang kelima mengembangkan sistem pelaporan atau whistleblower system, dan yang keenam pemanfaatan teknologi informasi. Lawan korupsi dimulai dari diri sendiri. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak memberi atau menerima suap, menolak segala bentuk kecurangan, disiplin dan bertanggung jawab, menghargai aturan dan hukum, berani berkata benar, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memberi contoh yang baik kepada orang lain. Pendidikan anti korupsi dengan menanamkan nilai kejujuran sejak dini, membangun sikap integritas dan tanggung jawab, mengajarkan pentingnya aturan dan hukum, melatih keberanian menolak kecurangan, memberikan contoh nyata anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari,
mengajak siswa berpikir kritis terhadap perilaku koruptif, dan mendorong budaya malu anti korupsi. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Setiap langkah kecil kita, dimulai dari diri sendiri, dapat memberikan dampak besar bagi bangsa. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi.